Ini kan lagu yang pertama, ya, dari NKB 217 kita nyanyi dari bait 1 sampai ke 13. Ya, kita masuk itu kata utamanya. Kita serahkan ke Pendeta kita untuk bawa firman dan doa. Ya, baik Ibu Bapak, kita akan melaksanakan PA kita di malam hari ini. Ya, baik Bapak Ibu, kita mau sama-sama kembali datang hadapan Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan hadirat-Mu di malam hari ini. Baik kami yang bersama-sama berada di gedung gereja maupun rekan-rekan kami yang mengikuti PA di dalam perjalanan atau di tempat masing-masing. Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan hikmat-Mu kepada kami dari awal sampai akhir pemahaman yang akan kami jalani. Juga berkenanlah ya Tuhan kiranya untuk memberikan kami juga pembelajaran yang dapat kami jalani dalam kehidupan kami sehari-hari ketika Engkau bersabda di malam ini. Kami berdoa, kami percaya Engkau mendengar, jamahlah kiranya juga seluruh peralatan yang kami pakai dan gunakan saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Ibu Bapak, kalian di malam hari ini kita melanjutkan tema yang ada selama serial kita ya 3 bulan ini. Yang lalu sudah membahas mengenai kitab Kejadian, pengantar maupun juga tentang penciptaan oleh Pendeta Stira. Lalu malam hari ini yang menjadi bagian saya adalah dari kitab Kejadian pasal 3 sampai pasalnya yang ke-11 dalam temanya kisah manusia zaman dahulu gitu ya. Lalu nanti di bulan depan kita akan bersama Pendeta Roni melanjutkan mengenai kisah pemanggilan ya Abraham. Nah, Ibu Bapak sekalian, di malam ini saya mau mengajak kita untuk bersama merenungkan satu pertanyaan ini. Kapankah dunia diciptakan? Ya, kapan dunia diciptakan? Di dalam PA yang lalu dengan Pendeta Stira sudah dijelaskan mengenai pemahaman yang kita miliki mengenai Alkitab, bahwa Alkitab itu bukan satu buah kitab sejarah yang secara ilmiah begitu ya berisi informasi-informasi detail, namun menjadi sebuah pembelajaran iman gitu ya.
Nah, lalu hal itu yang juga berkaitan dengan pemahaman kita tentang kapan sih dunia ini diciptakan. Ya. Ada beberapa pendapat Ibu Bapak. Yang pertama itu ya, jadi ketika bicara tentang kapan sih dunia ini diciptakan begitu ya, tahun berapa gitu atau zaman apa gitu. Maka ada uskup dari Irlandia yang bernama Uskup James Asher. Dia berpendapat bahwa dunia ini diciptakan tahun 4004. Itu satu angka 4-nya ketutup dikit. Pada tahun 4004 gitu ya. Ini saya perbaiki nih. Ya. Berdasarkan gitu ya hitungan dari runtutan kisah Alkitab gitu ya menurutnya. Jadi kalau cerita Alkitab itu zaman dan tokoh-tokohnya itu dihitung gitu ya. Maka ketemulah angka 4004 sebelum Masehi. Itu adalah ketika dunia diciptakan. Kisah Kejadian pasal 1 dan pasal 2 itu terjadi menurut Uskup James Asher ini, begitu ya. Namun pada abad ke-20 ada seorang peneliti bernama John Urquhart ya dari Inggris berpendapat bahwa dunia ini diciptakannya itu bukan pada 4004 sebelum Masehi. Ini kalau pakai per tahun penghitungan tahun sebelum tahun Masehi ya Ibu Bapak. Dia mengatakan diciptakannya itu pada 8000 tahun sebelum kehadiran Tuhan Yesus. Jadi kalau sampai ke sekarang sudah sekitar 10.000. Ya, sudah 10.000 tahun. Jadi 10.000 tahun yang lalu menurut John Urquhart ini, begitu ya. Nah, ini adalah tokoh-tokoh di antara berbagai juga tokoh-tokoh lain yang mencoba menetapkan tanggal atau setidaknya tahun. Ya, tahun pasti dunia ini diciptakan. Namun teori-teori mereka maupun juga beberapa teori yang lain saling kontroversi karena punya cara penghitungan sendiri yang belum ada satu kesepakatan gitu di antara para ahli, para teolog, arkeolog gitu ya mengenai pastinya tanggal dunia diciptakan. Nah, sementara itu di dalam pemahaman kita secara ilmu begitu ya, kita mengenal sebuah teori yang bernama teori Big Bang. Ya. Di dalam teori Big Bang itu dikatakan bahkan dunia ini diciptakan sekitar belasan miliar tahun yang lalu. Ya, kalau data yang saya baca itu ada yang mengatakan 13,7 miliar tahun yang lalu. Terus saya ngobrol sama suami saya yang geologis. Dia bilang teori 13,7 itu juga sebenarnya diperdebatkan karena ada juga yang lain. Tapi kurang lebih teori Big Bang yang mengatakan belasan miliar tahun yang lalu ketika dunia ini pertama kali diciptakan, mulai dibentuk begitu ya. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari, maka mana yang betul? Apakah dunia ini diciptakan miliaran tahun yang lalu atau sekitar 4.000, jadi 6.000 ya, 6.000 tahun yang lalu atau 10.000 tahun yang lalu? Kalau dalam teorinya James maupun juga John Urquhart gitu ya. Nah, yang pastinya bahwa sampai saat ini para peneliti masih berkecimpung lah ya di dalam berbagai pemikiran dan belum ada satu teori yang mengatakan kapan dunia ini pertama kali sebenarnya diciptakan. Nah, di dalam pemahaman kita sendiri sebagai GKI gitu ya, kita memahami bahwa Alkitab itu bukanlah sesuatu informasi detail begitu ya, yang memang kemudian bisa membuat kita menetapkan satu tanggal atau satu tahun pasti kapan dunia ini diciptakan. Ada beberapa kisah-kisah Alkitab sekalipun terlihatnya kronologis, tetapi sebenarnya ada loncatan-loncatan. Ya. Nah, ini adalah daftar nama, ya istilahnya gitu ya, yang ada di dalam Alkitab, dalam versi Kitab Kejadian. Ya. Mengenai silsilah dari zaman Adam sampai kepada Nuh. Ya, itu ada 10 nama. Ya, Nuh adalah bapak leluhur terakhir ya, biasanya disebut segitu ketika kemudian ada zaman baru dari zaman Sem.
Lalu dari Sem ke Abraham ada 10. Nah, di dalam uraian-uraian ini, Ibu Bapak, maka para peneliti sendiri tidak menetapkan tanggal-tanggal ini sebagai waktu-waktu kehidupan mereka sebagai sesuatu yang memang secara kronologis seperti sistem kronologi yang kita kenal sekarang. Nah, kalau kita membandingkan misalnya dengan versi silsilah Tuhan Yesus dalam Perjanjian Baru, kita akan menemukan beberapa perbedaan-perbedaan susunan nama. Nah, karena itu apa yang mau disajikan di dalam uraian, khususnya kitab Kejadian, mengenai kisah penciptaan dan kemudian bapak-bapak leluhur, ya, tidak sedang menceritakan sebuah urutan historis atau urutan sejarah, tetapi menceritakan sebuah makna apa yang mau disampaikan pembelajaran bagi umat ketika bicara mengenai sebuah sejarah yang panjang. Ya, waktu yang lalu dengan Pendeta Setira kita sudah membahas kitab Kejadian itu sendiri dibikin pada zaman pembuangan dan pasca pembuangan ya, Ibu Bapak ya. Masih ingat hadir yang lalu? Pak Andreas ngangguk ngantuk apa ngangguk? Ingat Pak? Ya, bahwa jadi kitab Kejadian itu tidak dituliskan bahwa ketika peristiwa itu terjadi, tapi lama setelah itu ya, bahwa dituliskannya setelah pembuangan bahkan gitu ya. Yang merupakan sebuah refleksi, sebuah penghayatan umat Israel yang pada waktu itu sehingga ketika mereka kembali dari pembuangan, mereka punya satu pegangan yang tertulis mengenai apa yang sebenarnya sedang dilakukan oleh Allah dalam kehidupan umat manusia ketika kita hayati gitu ya. Nah, karena itu Ibu Bapak ada berbagai hal memang yang ada dalam cerita-cerita Alkitab gitu ya, menjadi pemahaman-pemahaman buat kita dan mungkin secara ilmiahnya punya kontroversi atau pertanyaan. Ya. Salah satunya misalkan tentang Bahtera-Nuh. Nah, ini ada di bagian bacaan kita Kejadian 3 sampai 11 ya. Dari Kejadian 6 diceritakan tentang Bahtera-Nuh. Bahtera-Nuh adalah sebuah cerita yang dari zaman anak sekolah minggu pasti udah diajarin ya, tentang Nuh yang dipilih oleh Tuhan karena dia adalah orang yang baik, lalu kemudian hewan-hewan semua dipanggil masuk ke dalam bahteranya dan terjadilah kemudian sebuah banjir besar karena hujan yang turun 40 hari 40 malam terus-menerus sehingga kemudian Nuh bersama keluarga dan binatang-binatang yang ada mengapung sampai kemudian mereka selamat melewati banjir besar yang ada gitu ya. Nah, berapa panjangnya atau besarnya sebenarnya Bahtera-Nuh? Ya, ini ada patokan-patokannya. Itu kalau dibanding-bandingin Ibu Bapak sama Titanic. Jadi dia kayak setengahnya Titanic lah ya. Terus kalau dibandingkan pesawat Boeing 747, ya itu pesawat yang paling umum lah ya. Dia Bahtera-Nuh itu 2 kali lipatnya. Ya. Karena itu menjadi sebuah kontroversi gitu ya bagi para peneliti, mana mungkin semua binatang sebenarnya masuk ke dalam Bahtera-Nuh gitu ya. Sehingga kemudian ya yang ini benar ada apa enggak gitu ya pertanyaannya tentang Bahtera-Nuh ini. Nah, Ibu Bapak, mengenai Bahtera-Nuh sendiri menjadi sesuatu yang menarik begitu ya, bahwa ketika Bahtera-Nuh itu kita bisa dapatkan dari dalam Alkitab, namun cerita yang mirip dengan peristiwa Bahtera-Nuh itu juga sebenarnya ada di dalam cerita-cerita atau tradisi-tradisi berbagai kebudayaan yang lain yang ada di Timur Tengah. Ya, nah beberapa di antaranya, ya ada yang paling terkenal. Ya, yang paling terkenal itu adalah epos Gilgamesh namanya, ya, karena kemiripannya yang cukup dekat dengan kisah Nuh, bahkan dengan berbagai cerita lain di dalam kitab Kejadian, gitu ya. Di dalam epos Gilgamesh ini, gitu ya, ada cerita tentang Nuh atau Utnapishtim, bacanya Utnapishtim. Itu seorang tokoh yang memang seorang yang baik, manusia yang kemudian dipilih oleh dewa Ea gitu ya, dewa Mesopotamia, dewa Ea memilih Utnapishtim ini
untuk membangun sebuah bahtera yang besar, lalu kemudian mengumpulkan keluarganya dan memberitahu bahwa akan ada banjir besar yang terjadi. Ada perbedaan tentu detail-detail ceritanya dalam cerita epos Gilgamesh itu Dewa Ea ini sebenarnya memberitahu kepada semua orang gitu. Bantu Utnapishtim bikin bahtera gitu ya. Tapi karena mereka jahat nggak ada yang bantu gitu ya, sehingga akhirnya diselamatkan Utnapishtim ini sama keluarganya gitu ya. Gambar yang di sebelah kanan itu Ibu Bapak itu adalah bagian dari plakat Mesopotamia yang berisi cerita tentang epos Gilgamesh. Epos Gilgamesh itu terdiri dari plakat-plakat lempengan gitu ya, tablet-tablet. Ada 12 tablet gitu. Nah, salah satunya itu berisi tentang Utnapishtim yang dipilih untuk membangun bahtera itu. Lalu ada cerita lain gitu ya dari Sumeria ya tentang Raja Siusudra yang juga kemudian membangun bahtera untuk menghindar dari banjir besar. Juga ada cerita tentang Atrahasis dari Babel yang juga untuk menghindari bencana alam air yang besar pada waktu itu maka membangun bahtera untuk menyelamatkan diri. Nah, cerita-cerita yang beredar pada waktu itu, Ibu Bapak sekalian, sampai saat ini, begitu ya, ini menjadi cerita-cerita tradisi yang ada, gitu, memiliki kesamaan-kesamaannya dengan cerita Nuh dari dalam Alkitab. Lalu kadang orang bertanya mana yang benar, gitu ya. Ya kalau bicara tentang tradisi, maka setiap tradisinya mengatakan mengklaim tradisinya yang benar. Tetapi yang pasti kalau bicara tentang penelitian, apa yang mau disampaikan oleh kisah-kisah ini, bahkan kisah Nuh, sepertinya menggambarkan situasi pada masa tertentu di daerah Mesopotamia pada waktu itu, pada zamannya, tentang sebuah peristiwa banjir besar yang memang terjadi dan ada orang atau keluarga yang selamat ketika membangun sebuah bahtera, begitu ya. Nah, lalu apa nih yang menjadi bagian dari cerita Nuh kalau sekarang begitu ya. Nah, sampai sekarang Ibu Bapak, orang banyak yang mencoba meneliti di mana sih bahtera Nuh itu berada. Kalau di dalam cerita Alkitab dia dikatakan mendarat di mana Ibu Bapak? Ada yang udah ngerjain PR baca kitab Kejadian 3 sampai 11? Gunung Ararat, Bu. Wih, Oma Endah yang jawab ya? Ya. Betul, Oma Endah ya. Gunung Ararat ya. Kita mengatakan bahwa bahtera Nuh itu mendarat di Gunung Ararat. Dan pegunungan Ararat itu ada sampai sekarang ya, ada sampai sekarang. Lalu kemudian orang mencoba meneliti atau melakukan ekspedisi lah ya, mencari di mana sih gitu ya tempatnya di pegunungan Ararat. Gambar yang tampil ini adalah gambar dari tahun 1586 gitu ya, yang menjadi dikatakan sebagai gambar yang paling awal lah gitu ya, terkenal mengenai letak dari bahtera Nuh itu di pegunungan Ararat. Nah, namun Ibu Bapak, di sebelah mananya pegunungan Ararat, ya para peneliti juga masih sampai saat ini belum menemukan posisinya yang pasti. Ini kontur dari pegunungan Ararat, letaknya di Turki. Ya, di Turki berbatasan dengan Armenia, Syria begitu ya, ini pegunungan Ararat. Pegunungan Ararat atau di dalam namanya gitu ya, bagi bahasa orang-orang Turki itu disebut sebagai Agridagi. Ya, nama pegunungannya dengan istilah mereka ya, Agridagi namanya. Ketinggiannya itu mulai dari 2.400 meter hingga puncak yang tertingginya itu ya disebutnya Buyu Kagri Dagi itu sampai 5.600 meter. Ya dibandingkan Himalaya sih enggak, ini Himalaya berapa, 8.000-an ya. Ya, 8.800 gitu ya. Namun ini pegunungan yang diduga menjadi tempat di mana bahtera Nuh itu mendarat, begitu ya. Nah, kita lihat di bagian atas dari pegunungan itu memang bersalju, ya. Bersalju.
Nah, karena itu menjadi hal yang memang menyulitkan bagi para peneliti maupun tim ekspedisi ketika mencoba mencari di mana pastinya Bahtran. Ya. Beberapa ekspedisi saya hanya sebutkan 3 saja, begitu ya, penelitian yang dilakukan gitu di antara banyak gitu ya, dan penelitian-penelitian itu sendiri saling apa ya, saling kontroversi dan saling mengatakan tuh ya itu hoax gitu ya. Nah, tapi ada hal-hal yang ada penelitian yang bisa dikatakan cukup tenar diterima begitu ya secara publik walaupun secara ilmiahnya masih menjadi perdebatan. Pada tahun 1970 ada seorang bernama George Hagopian gitu ya. Dia mengatakan bahwa ketika masa kecilnya dia itu pernah melihat 2 kali kalau dalam saksi, ada juga yang bilang dia mengatakannya 3 kali gitu ya, tapi bahwa ketika masa kecilnya dia pernah melihat bagian dari Bahteranu di atas pegunungan bersama dengan dia melakukan ekspedisi untuk menjadi kecil itu dia lihat Bahteranu ya. Nah, hasil ekspedisinya itu atau dengan mengatakan bahwa Bahteranu itu awalnya tidak terlihat karena memang tertutup oleh salju. Tapi sebelum tahun 1900 di daerah Turki itu terjadi gempa bumi besar. Dan terjadi masa kering yang panjang. Sehingga pada masa itu es mencair. Karena es mencair, Bahteranu terlihat. Itu kan waktu dewasa mereka melakukan ekspedisi ke sana, begitu ya. Walaupun ya. Nah, lalu juga satu ekspedisi begitu ya yang kontroversial begitu ya. Dituliskan oleh orang bernama Vliot Gurley tentang ekspedisi yang dilakukan oleh Vladimir Roskovitsky. Ya, ini seorang Rusia. Jadi ini memang masalah politik juga berkecimpung nih Ibu Bapak, karena kayak peneliti dari Turki, dari Rusia, maksudnya Armenia, mereka saling mengklaim bahwa kami yang ngelihat gitu ya, karena pegunungan Ararat itu juga ada di perbatasan itu gitu ya. Nah, kemudian di dalam laporannya dikatakan pada tahun 1916 sampai 1917 gitu ya, konon gitu ya. Kaisar Rusia terakhir pada saat itu sebelum kemudian berganti namanya Nicholas II mengirimkan bahkan sekitar 150 pakar dari berbagai bidang untuk mencari letak dari Bahteranu di Pegunungan Ararat. Karena itu, karena sebelumnya ada peristiwa gempa bumi yang terjadi sehingga terjadi pergeseran dan konon kelihatan Bahtera itu. Ya kan 1916 itu katanya Kaisar Nicholas II ini mengirimkan peneliti untuk ke sana gitu ya. Lalu dikatakan bahwa ya sebagian tertutup oleh salju tetapi ada bagian yang terbuka dan kalau dihitung-hitung panjangnya, lebarnya, tingginya kurang lebih mirip nih gitu ya. 150 meter, lebar 25, tinggi 15, mirip-mirip gitu ya. Tadi di awal ya Ibu Bapak. Nah, ya. Panjangnya kalau dari cerita Alkitab hasta dipindahin ke meter 133 panjang, lebar 22, tingginya 13. Gitu ya. Oh, atapnya satu hasta 0,4 manga. Itu meter ya. Ya, itu. Nah, namun gitu ya, konon gitu ya, karena pada waktu itu terjadi revolusi di dalam kekaisaran Rusia, sehingga kemudian sebelum laporan itu diserahkan kepada Tsar Nicholas II ini, gitu ya, maka terjadi pergantian kekuasaan dan laporan itu kata jatuh ke Jenderal Leon Trotsky yang pada saat itu akhirnya mengambil alih kekuasaan. Lalu di manakah catatan itu? Itu masih menjadi pertanyaan gitu ya, di manakah catatan itu dan catatan itu sebenarnya bicara tentang lokasi di mana gitu ya, belum ada penelitian lebih lanjut setidaknya dari apa yang saya baca gitu. Nah, selain dua itu menarik Ibu Bapak, pada tahun 2021 karena ilmunya udah canggih nih zaman sekarang,
ada beberapa arkeologis gitu ya yang melakukan scan 3 dimensi di satu lokasi, namanya lokasi Durupinar. Ini lokasi yang memang cukup terkenal. Kalau mungkin ini lokasi apa ya, gambar kalau nge-browsing Ibu Bapak lokasi Bahtera Nuh, maka biasanya gambar yang paling sering keluar gambar yang ini nih ya. Itu lokasinya di Durupinar, di daerah Pegunungan Ararat juga ya. Walaupun masih menjadi kontroversi gitu ya. Sebenarnya itu betulan sisa-sisa Bahtera Nuh atau sebenarnya gundukan batu saja gitu ya, bukan fosil dan sebagainya. Mungkin suami saya yang lebih mengerti kalau soal fosil-fosilan gitu ya. Tapi demikianlah gitu ya, pada tahun 2021 beberapa arkeologis mengatakan mereka melakukan scan terhadap Durupinar di posisi yang dipercaya sebagai seperti begitu ya. Lalu kemudian melihat bahwa panjangnya ini persis, lalu kemudian sepertinya memang ini berbentuk Bahtera Nuh gitu ya. Tapi ya itu masih menjadi kontroversi begitu ya, karena lokasi Durupinar itu sendiri sebenarnya dipertanyakan betul apa enggak ya lokasinya di situ. Oh, mati kah, Pak? Oh, ini karena kita PA-nya 3 arah Ibu Bapak, onsite, Zoom sama ini. Oh, oke Pak Singgi. Kasih. Ya. Nah, jadi Ibu Bapak sampai sekarang istilahnya masih dilakukan penelitian-penelitian dengan upaya untuk mencari gitu ya, upaya untuk mencari dan buktikan bahwa betul apa yang tertulis dalam Alkitab itu betul ada dan terjadi gitu ya. Nah, bahkan sampai saat ini gitu ya, saya belum pernah ke sana Ibu Bapak, tapi dari bacaan saya ada daerah di Turki itu yang memang dinamakan Nuhun Gemisi. Ibu Bapak ada yang pernah ke Turki? Atau peserta PA mau sama-sama tur ke Turki? Mencari lokasi. Ekspedisi. Bawa pacul. Nah, Pak Diot? Nggak usah repot-repot ya, biar mereka aja lah ya. Nyusun anggaran konsumsi aja repot, apalagi anggaran buat ekspedisi. Curhat. Ya, ini lokasi begitu ya, menjadi lokasi yang dikatakan terbuka buat umum gitu ya. Lokasi di mana ya Bahtera Nuh itu ada ya, lokasi daerah Pegunungan Ararat dan mengarahnya ke arah Durupinar itu. Ya. Nah, itu Ibu Bapak yang menarik nih gitu ya, ada seorang tukang kayu dari Belanda namanya Johan Huberts, nggak tahu bacanya gimana kalau bahasa Belandanya. Dia itu membangun bahtera kayu raksasa. Dia bikin tuh 4 tahun. Ya. Persis seperti apa yang ada dalam Alkitab. Beberapa tahun sebelumnya, 2006, dia bikin ukurannya setengah dari yang ada di Alkitab. Lalu coba tuh mengapung gitu-gitu ya. Tapi dia pikir tanggung nih, kok ngebangunnya setengah. Akhirnya kemudian dia bikin lagi yang persis seperti apa yang tertulis di dalam Alkitab, ukurannya segala macam gitu ya. Lalu kemudian tahun 2012 dia launching, itu menjadi bagian dari museum gitu ya, yang dibuka buat umum dan benar bisa mengapung ya. Tapi memang ketika kemudian dibawa untuk berlayar ke laut lepas, punya masalah perahu itu gitu ya. Kemungkinan ya Johan dan para timnya mengatakan kemungkinan karena jenis kayunya berbeda. Kalau di dalam Alkitab, Bahtera Nuh dibuat dari kayu apa Ibu Bapak? Ada yang tahu? Kayu apa? Gofir. Ya, kayu gofir di dalam Alkitab. Kayu gofir. Kayu gofir itu kayu apa? Pada zaman sekarang itu menjadi pertanyaan gitu ya. Nah, ketika Johan Huberts ini dia ngebangun dari kayu sejenis pinus-pinusan, cemara-cemaraan gitu ya. Yang menurut penelitiannya mereka itu paling mendekati dengan kayu gofir. Tapi ternyata begitu ketika kena ombak sepertinya
tidak tokoh yang dibayangkan kalau dalam cerita Nuh kan banjir besar begitu ya, seperti itu. Jadi perahu ini, baterai ini dipakai untuk berlayar, untuk show gitu, tapi ditarik biasanya gitu ya. Ibu bapak kalau ada yang ke Belanda boleh tuh mampir di kota Dordrecht di Belanda untuk lihat Bahtera Nuh replika. Dan menariknya dia bikinkan karena mau persis gitu ya. Bagian dalamnya seperti apa? Alkitab tidak terlalu jelasin secara detail-detailnya begitu, walaupun ada ukuran-ukurannya. Lalu dia bangun seperti itu tuh. Dan dia mengisi Bahtera Nuh, Johani mengisi Bahtera Nuh bikinan dia itu dengan hewan-hewan besar sesuai ukurannya terbuat dari plastik gitu ya. Dan konon kalau pengunjung orang masuk ke dalam perahu ini masih bisa gitu ya, seperti itu. Nah, ibu bapak, apa yang saya uraikan mengenai Bahtera Nuh ini gitu ya, bukan mengajak kita kemudian ekspedisi ke sana gitu ya, tapi sebagai upaya untuk membuat kita memahami lah, setidaknya mempertajam gitu ya pemahaman kita mengenai ketika kita bicara tentang apa yang tertulis di dalam Alkitab, kita percaya bahwa apa yang ada dalam Alkitab adalah masa kita. Namun apa yang menjadi detail dan sejauh mana buktinya itu ada sampai saat ini, itu yang masih menjadi bagian dari penelitian yang terus berjalan dilakukan. Pun ketika kita belum menemukan bukti bahwa betul ada Bahtera Nuhnya begitu ya, hal itu tidak menghalangi iman percaya kita menghayati bahwa apa yang disampaikan di dalam Alkitab punya pesan penting buat kita. Nah, mari kita masuk ke dalam pembahasan tema kita nih di malam kejatuhan manusia dan pemulihannya, gitu ya. Apa sih yang menjadi satu benang merah, katakanlah gitu ya, cerita Alkitab dari awal sampai akhir? Ya. Saya pikir sebuah teori yang dibuat oleh Langham Institute adalah sebuah teori yang mudah dipahami dan juga bisa menolong kita melihat gambaran Alkitab secara runut lah benang merahnya gitu ya. Dikatakan di dalam teori Langham ini bahwa isi Alkitab itu dapat dibagi ke dalam 8 fase ya, tentang apa yang Allah mau lakukan. Fase pertama adalah fase penciptaan, bahwa Allah itu menciptakan dunia ini, menciptakan alam semesta, menciptakan semua makhluk hidup dengan baik. Namun ciptaan Allah yang baik ini kemudian jadi rusak ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Dan karena itu langsung anjlok tuh ya, dari tinggi langsung bruk gitu ya garisnya gitu ya. Kejatuhan manusia yang membuat manusia kemudian menjadi jauh dari Allah gitu ya. Tapi walaupun manusia jatuh ke dalam dosa gitu, Allah memberikan janji keselamatan kepada manusia. Nah, ini bagian yang di bulan depan mengenai janji kepada Abraham, dimulai dari situ sejarah perjanjian. Lalu kemudian ketika bicara tentang janji yang Allah berikan, lalu kemudian Abraham bersama dengan keturunannya gitu ya menjalankan sebuah proses kehidupan sampai kemudian mereka berada di Mesir. Tapi ketika mereka berada di Mesir dan menjadi budak, Tuhan tidak melupakan mereka. Allah tidak melupakan mereka. Sehingga Allah kemudian membawa mereka untuk keluar dari Mesir dan kemudian kembali ke tanah perjanjian. Maka garisnya mulai naik gitu ya. Ada sebuah proses menuju tanah perjanjian, bahkan kemudian di tanah perjanjian umat pilihan itu berkembang menjadi besar, menjadi bangsa yang kuat begitu ya. Tetapi kemudian karena dosa-dosa mereka sehingga mereka dihukum oleh Tuhan dan kemudian terjadi peristiwa pembuangan. Dan kemudian datanglah masa ketika Allah datang ke dalam dunia dalam rupa Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat yang memberikan sebuah perjanjian yang baru. Dan kita mengenal masa kemudian dalam Alkitab masa perjanjian.
Dan dalam prosesnya bahwa Yesus Kristus hanya sementara ada di dalam dunia ini, lalu kemudian ketika dia telah naik ke sorga, Roh Kudus turun, maka akan ada janji tentang dia akan datang kembali. Nah, datang kembali untuk apa? Maka datang kembali untuk melakukan satu proses penciptaan yang baru. Sehingga apa yang awalnya Allah ciptakan dengan baik, itu kembali yang akan terjadi di zaman ciptaan yang baru. Ketika Yesus Kristus datang kembali ke dalam dunia ini, dan kemudian langit dan bumi yang baru akan dinyatakan, gitu ya. Nah, hal ini yang menjadi satu benang merah, gitu ya, dari kitab Kejadian sampai kemudian kitab Wahyu, tentang apa yang mau disampaikan. Dari dalam fase-fase ini kita bisa menghayati, Ibu Bapak, bahwa Allah itu menjadi inisiator penciptaan, inisiator keselamatan, inisiator yang memelihara kehidupan. Bahwa ketika manusia jatuh ke dalam dosa, namun Allah tetap berupaya agar yang baik diciptakan di awal itu dapat kemudian sampai kepada apa yang baru. Bahwa Allah tidak membiarkan, tidak tinggal diam. Allah tidak tinggal diam ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa. Ada sebuah proses perjalanan iman orang-orang percaya yang kemudian menjadi satu itu ya, atau ya satu fase dalam istilah ini yang kemudian terjadi sampai kemudian suatu hari kelak ciptaan yang baru itu akan dinyatakan oleh Allah. Nah, kalau Bapak, mari kita coba menghayati apa yang menjadi bagian kita dari Kejadian 3 sampai Kejadian yang ke-11, ya, Ibu Bapak. Kita buka Alkitab ya, Ibu Bapak. Mari kita lihat. Dalam Kejadian 3 ada cerita apa, Ibu Bapak? Manusia jatuh ke dalam dosa. Mari kita lihat kisah ini ya, sekalipun mungkin Ibu Bapak saudara-saudari sudah hafal atau juga sering membacanya, mari kita kembali lihat gitu ya. Oke. Kejatuhan manusia ke dalam dosa, begitu ya. Apa sih yang jadi dosanya Adam dan Hawa menurut Ibu Bapak? Apa dosanya Adam dan Hawa? Melanggar perintah Tuhan. Melanggar perintah Tuhan, Bu Suryanti. Tidak taat. Kata Bu Natali. Ada lagi Bu Bapak. Tidak mau tanggung jawab. Ada lagi? Keinginan menjadi seperti Tuhan. Keinginan menjadi seperti Tuhan. Ya. Oh, oke. Bu Eka ya? Eka. Ya, padannya. Oh, sama, padannya sama. Keinginan menjadi seperti Tuhan, ya. Ya, kita tahu melalui cerita Alkitab ya, Ibu Bapak, apa yang menjadi dosanya mereka begitu ya. Nah, lalu ketika mereka jatuh ke dalam dosa, mereka terpikat nih oleh kata-kata ular untuk makan buah pohon yang dilarang itu gitu ya. Lalu kemudian mereka makan, lalu kemudian Alkitab kita lihat ya. Di ayat yang ke-7 berkata, terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Nah, setelah mereka jatuh ke dalam dosa, apa yang dilakukan oleh Allah? Kita coba baca ayat-ayat selanjutnya. Apa yang dilakukan oleh Allah? Ya. Justru ini yang merupakan ciri dari Allah kita. Ya. Itu manusia jatuh dalam dosa, dia mencari, dia bertanya. Ini ciri khas dari Kristen kita. Banyak yang lalu mau menghukum atau mau apa, marah, tapi dia dengan
Kalau bahasanya itu sebenarnya adalah bahasa yang halus. Dia mencari, dia mencari di manakah engkau. Nah, ini yang sangat istimewa. Yang pertama-tama Allah lakukan itu dia bertanya. Dia itu adalah Allah yang meminta kita atau mengajak kita untuk selalu berdialog. Baik, ya. Ini yang sangat penting. Jadi kita itu selalu diajak untuk berdialog dengan Tuhan. Demikian juga ketika Kain membunuh Habil, yang Allah lakukan itu adalah dia bertanya kepada Kain, di manakah Habil adikmu? Nah, jadi ciri Allah yang mau berdialog ini yang sangat penting. Dan itu yang sebenarnya menjadi tugas kita. Kehidupan kita sebagai umat Kristen adalah kita harus selalu menjawab. Allah itu selalu mencari kita. Jika kalau kita kepada Tuhan itu bukan cuma kasih Tuhan, memelihara, tidak, ya, dan sebagainya, tapi kita itu sebenarnya juga harus menjawab. Tuhan pun bertanya kepada kita sekarang, di manakah engkau? Baik, terima kasih Pak Sinki. Ya, baik. Yang harus selalu kita hidupkan, ya, bukan kita terima begitu aja. Ya, baik. Terima kasih Pak. Betul ya. Jadi apa yang menjadi reaksi Allah gitu ya? Nah, Pak Sinki menjelaskan bahwa Allah mencari, ya. Allah memanggil ya, dalam istilah di ayat 9 bahwa Tuhan Allah memanggil manusia dan berfirman kepadanya, begitu ya. Nah, itu yang menjadi reaksi Allah. Lalu kemudian apa yang menjadi reaksi manusia setelah manusia jatuh ke dalam dosa dan Allah memanggil atau Allah mencari? Apa yang dilakukan Adam dan Hawa? Bersembunyi, malu, gitu ya. Bersembunyi, malu. Walaupun kemudian Allah tahu gitu ya di mana mereka, lalu kemudian malah kemudian salah-salahan, ya, salah-salahan, nuduh-nuduhan, gitu ya. Siapa yang memberitahu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kau larang engkau makan itu? Harusnya jawabannya apa? Kan ditanya gitu ya, siapa makan dari buah pohon yang kau larang gitu? Siapa yang memberitahu bahwa engkau telanjang? Jawabannya? Harusnya jawabannya, iya makan buah pohon, jadi tahu gitu ya. Makan buah pohon itu. Terus ketika Tuhan nanya gitu ya, apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Mesti jawabannya Iya. iya makan gitu ya. Iya makan, tapi dijawab nggak pertanyaan itu? Enggak, ngomongnya gimana? Ini nih yang ngasih. Oh, ini nih. Ini memang kayaknya kebiasaan manusia gitu ya, kalau misal ketahuan salah malah nyalahin orang ya, nyari kambing hitam gitu, ya. Ini nih perempuan yang kau tempatkan nih gitu ya. Terus ketika perempuan itu ditanya apa yang kau perbuat, dia bilang ular itu tuh gitu ya. Salah-salahan. Jadi bahwa ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah mencari, Allah memanggil, Allah ingin menemui. Namun reaksi manusia bukannya mengaku salah dan terbuka di hadapan Tuhan, malah menutupi dosa-dosanya. Dan kita lihat kemudian ada hukuman, ya, ada hukuman bagi Adam dan Hawa. Apa hukumannya? Adam akan bekerja keras dan Hawa akan sulit dalam melahirkan dan kemudian mereka diusir dari Taman Eden. Ya, perhatikan ya Ibu Bapak bahwa ketika Allah memberikan hukuman gitu ya, maka dikatakan bahwa engkau akan bekerja susah payah begitu ya. Kita lihat di ayat 17 ya.
Karena engkau mendengar perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidup. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang bekerja itu bukan hukuman dari Tuhan. Sejak manusia diciptakan, manusia sudah diciptakan untuk bekerja, memelihara taman, memberi nama. Oh, ini ada yang bocor ya. Saya mati. Ya, memberi nama binatang-binatang begitu. Jadi dari sejak awal manusia diciptakan, manusia sudah diciptakan untuk bekerja. Namun bekerja menjadi susah payah akibat dari dosa, begitu ya. Jadi bukan bekerja itu hukuman dari dosa begitu ya, tapi susah payah dalam pekerjaan itu akibat dari dosa. Nah, jadi kalau kita lihat polanya Ibu Bapak, saya coba isikan di situ gitu ya. Apa dosanya? Ingin berontak, ingin nggak mau taat, ingin menjadi sama seperti Allah. Itu yang menjadi dosa dari Adam dan Hawa. Lalu reaksi Allah adalah memanggil. Ya, Allah punya reaksi untuk memanggil. Namun kemudian apa yang jadi reaksi manusia begitu dosanya sudah ketahuan? Menyangkal. Gitu ya. Dan ada hukuman, mereka terusir dari Taman Eden. Nah, pola ini Ibu Bapak gitu ya, yang kemudian terus terjadi kalau kita bicara tentang kitab Kejadian 3-11 gitu ya. Bahwa akibat dari dosa, manusia itu menjadi jauh dari rencana Allah. Bahwa Allah menciptakan Taman Eden, mereka memelihara di situ, tetapi karena mereka jatuh ke dalam dosa, mereka harus keluar dari Taman Eden, ada keterpisahan dengan Allah. Dosa selalu membuat kita jadi jauh dari rencana Allah. Dan bukan hanya berhenti di situ saja, dosa pun kemudian menjadi menyebar, begitu ya. Di dalam bacaan kita di malam ini gitu Kejadian 3-11 kita melihat kemudian ada kisah pembunuhan yang pertama yang dilakukan oleh Kain. Ya. Nah, ini menjadi satu pembelajaran gitu ya, bahwa kalau hubungan kita dengan Tuhan itu rusak, hubungan kita dengan sesama juga akan mudah untuk rusak. Karena kita nggak punya pegangan dari Tuhan. Karena itu supaya hubungan kita dengan sesama tidak rusak, kita mesti terus belajar menjalin hubungan kita dengan Tuhan. Orang yang tidak kuat menghayati kehadiran Tuhan, hubungan dengan sesamanya juga dapat menjadi rapuh. Nah, lalu kemudian setelah kisah Kain dan Habel, ya itu ada di dalam pasal 4 dalam Alkitab, lalu dikatakan bahwa manusia itu bertambah banyak, begitu ya. Nah, itu dijelaskan dengan keturunan dari Adam di pasal kelima. Ya, di pasalnya yang kelima itu diceritakan tentang keturunan-keturunan dari Adam, begitu ya. Lalu kemudian manusia itu jadi bertambah banyak. Lalu dalam kemudian terjadi air bah, begitu ya, dari pasal 6, pasal 7, terus sampai pasalnya yang ke-9. Lalu kemudian diceritakan manusia makin berkembang banyak dan diceritakan kisah mengenai Menara Babel. Nah, 4 cerita ini menjadi bagian dari kisah-kisah kejatuhan manusia dalam cerita-cerita awal Alkitab. Bahwa kejatuhan manusia tidak berhenti hanya kepada apa yang Adam dan Hawa lakukan. Tapi rupanya manusia terus melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan. Kain Habel, lalu manusia bertambah-tambah banyak dan bertambah banyak juga kejahatannya sampai kemudian kepada Menara Babel. Nah, mari kita lihat sekarang polanya. Ya, kalau tadi melihat pola dari Adam dan Hawa ketika jatuh dalam dosa, mari sekarang melihat pola dari Kain Habel, lalu Bahtera Nuh dan air bah dan Menara Babel. Ya, Ibu Bapak bisa sambil buka-buka kitabnya yang menemukan jawaban, mungkin yang di rumah juga boleh jawab gitu ya. Kain dan Habel, ya kita lihat dari pasal 4. Kain dan Habel, apa yang jadi dosa mereka? Dosa Kain, apa yang jadi dosanya? Iri hati. Iri hati, ya. Iri hati. Saling membunuh. Ya, enggak saling Pak, yang ngebunuhnya cuma satu. Kalau enggak bunuh-bunuhan, ya. Ya terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh Kain karena iri, gitu ya, bahwa persembahan Abel itu diterima oleh Tuhan. Ya. Lalu apa yang jadi reaksinya Allah? Nah tadi Pak Singgi udah ngasih tahu tuh, Pak Singgi udah ngasih tahu tuh, apa yang jadi reaksinya Allah? Bertanya,
ya, di mana adikmu? Gitu ya, bertanya gitu. Padahal ya Allah tahu gitu ya apa yang terjadi, cuma Allah ingin mendengar dari apa yang mencari, ya. Masih sama, reaksi Allah itu mencari. Allah bertanya, Allah memanggil. Lalu apa yang jadi reaksinya Kain? Aku nggak tahu, emangnya aku penjaga adikku. Main neketeh gitu ya. Gitu ya, menyangkal begitu ya, menyangkal. Lalu kemudian bagi Kain begitu ya, bahwa dia akan menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Nah, itu tentang Kain dan Habel. Sekarang mari lihat tentang Bahteranu dan air bah. Apa yang jadi dosa di cerita? Oh ya. Kain itu meskipun sudah membunuh, tapi Allah itu tetap begitu mengasihi Kain sehingga Kain kan bertakkan tapi Tuhan memberikan Jaminan. jaminan, seolah memberikan kesempatan pada Kain untuk balik. Itu yang mungkin penting untuk kita paham ya, bahwa meskipun Kain sudah begitu jahat, karena Tuhan itu tetap begitu setia ya. Dari awal sejak penciptaan itu Allah itu sudah begitu setia kepada kita, sehingga Kain pun diberi tangga, diberi jaminan untuk tidak membunuh. Ya, baik, Pak Sinki. Nah, itu nanti ada nih di bagian selanjutnya. Oh, Pak Sinki udah expand nih. Jadi memang udah langsung ngebaca gitu ya ke depannya. Ya, baik. Tahan dulu ya, Pak. Kita lihat ya soal Bahteranu. Ya, Bahteranu dan air bah. Apa yang jadi dosanya mereka? Nah, kita lihat di Kejadian 6, Ibu Bapak. Apa dikatakan? Ya, kejahatannya menjadi besar begitu ya, bahwa mereka hidup dalam kekerasan sehingga berbeda dengan Nuh ya yang hidupnya sadik dan tanim ya, satu hidup saleh dan benar di hadapan Tuhan begitu ya. Itu ada di Kejadian 6 ayat 11 ya, 11 dan 12. Adapun boleh satu orang mungkin bacain biar gantian yang ngomong. Kejadian 6 ayat 11 dan 12. Ya. Baik, terima kasih ya Bu Rosita ya. Jadi manusia melakukan kekerasan kepada sesamanya, kekejaman kepada sesamanya, begitu ya. Nah, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, apa yang jadi reaksi Allah? Ya. Ya, karena dosa itu maka ya akan mengakhiri kehidupan manusia begitu ya. Tetapi Allah memilih Nuh untuk diselamatkan ya. Jadi kalau bicara tentang tadi fase itu gitu ya, bahwa Allah nggak berhenti tuh, matiin aja lu semua gitu ya. Tapi Allah memberikan kesempatan manusia untuk berproses sampai kemudian suatu hari kelak menjadi ciptaan yang baru ya, gitu ya, untuk kembali baik gitu ya di hadapan Tuhan. Bahwa reaksi dari Allah adalah Allah berniat untuk memang membanjiri bumi, tetapi memilih Nuh dan keluarganya untuk meneruskan janji atau keselamatan yang Tuhan berikan ya. Bahwa ada kesempatan bagi manusia meneruskan kehidupan yang Allah percayakan. Tapi reaksi manusia apa? Manusia tetap hidup dalam dosa ya. Di dalam proses berapa lama sih Bahteranu itu dibuat gitu ya?
120 tahun. Bahtera Nuh itu dibuat. Sampai kemudian selesai. Nuh itu dipanggil Tuhan pada umur 480 tahun. Banjir itu datang, hujan itu datang pada umur 600 tahun. Nah, dalam proses yang lama itu gitu manusia tetap hidup dalam dosa. Tapi bicara tentang usia, perhitungan usia zaman dulu beda ya sama zaman sekarang gitu ya. Ada sekian waktu yang panjang yang Tuhan berikan, tapi manusia juga tidak bertobat. Sehingga kemudian hukuman itu datang, banjir itu terjadi. Ya. Nah, lalu kemudian kita lihat tentang Menara Babel. Di dalam kisah tentang Menara Babel, Ibu Bapak, kita lihat di pasal 11. Ya, bumi itu banyak, manusia itu banyak, begitu ya. Lalu kemudian kalau dalam cerita pasal 11 itu kota Babel itu dibikin oleh Nimrod ya. Ya, oleh Nimrod dia membuat kota Babel itu, lalu kemudian di kota Babel itu gitu ya. Mereka berniat membuat apa? Menara yang besar ya. Di ayat yang keempat dibilang apa? Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Langit sebagai sebuah simbol keberadaan Allah. Lalu mereka, orang-orang pada zaman Menara Babel itu, di kota itu, berniat membangun sebuah menara yang tinggi sampai ke langit. Ini menggambarkan sebuah keinginan yang sama nih seperti Adam dan Hawa, ingin menjadi seperti Allah, ingin menjadi tinggi, begitu ya, ingin menjadi hebat, ya, mencapai kepada kekuasaan Allah. Ya. Lalu reaksi dari Allah untuk Menara Babel itu adalah bahwa kemudian diporak-porandakan oleh Allah gitu ya, sehingga kemudian manusia menjadi terserak dan manusia terpisahkan. Nah, Ibu Bapak, ketika bicara nih tentang tadi ya kejatuhan manusia dalam dosa Adam dan Hawa, lalu kemudian apa yang dilakukan Kain terhadap Habel, lalu kejahatan manusia pada zaman Nuh, sampai kemudian pada peristiwa Menara Babel. Gitu ya. Semua itu bicara tentang kejatuhan manusia, bahwa seakan-akan kayak kitab Kejadian nih pasal 1 sama 2 baru cerita nih manusia diciptakan, tapi berturut-turut manusia itu melakukan kejahatan, gitu ya. Nah, tapi tadi seperti yang Pak Sinki katakan, Allah tidak berhenti hanya kepada hukuman bagi manusia yang berdosa. Ya. Karena Alkitab bicara tentang rencana keselamatan yang Allah mau lakukan. Alkitab berbicara dan bercerita, menyampaikan kepada kita tentang anugerah Allah kepada manusia, tentang apa yang mau Ia lakukan untuk menyelamatkan manusia. Bahwa karena dosa, manusia terpisah dari Allah hidupnya. Tapi Allah mencari dan memanggil. Maka dari kisah Adam dan Hawa, Kain dan Habel, kisah Bahtera Nuh dan kisah Menara Babel bukan hanya bicara tentang kejatuhan manusia yang bertubi-tubi, tapi Kejadian pasal 3 sampai 11 juga bicara tentang keselamatan dan anugerah Allah yang bertubi-tubi Allah mau lakukan bagi manusia. Kita lihat sekarang. Ini polanya, ya. Adam dan Hawa, kita udah ini ya bisa bayangkan ya. Kain Habel, Bahtera Nuh dan Menara Babel. Ini yang menjadi polanya. Ada dosa yang manusia lakukan, lalu ketika manusia berdosa, Allah tidak tinggal diam. Allah memanggil, Allah mencari, Allah berdialog, Allah ingin agar manusia yang berdosa itu bisa pulih dalam hidupnya. Allah bereaksi untuk mendekat kepada manusia. Tapi sayangnya manusia yang berdosa, gitu ya, ketika manusia berdosa dan Allah mendekat, manusia lebih memilih menyangkal, tetap hidup dalam kejahatannya, hidup dalam kesalahannya. Lalu kemudian ada hukuman yang terjadi, konsekuensi, ya. Kalau bicara tentang Allah itu penuh kasih, betul, tapi Allah itu juga adil. Dan kalau Dia adalah Allah yang adil,
Maka ketika manusia bersalah, Allah memberikan hukuman. Namun Allah bukan hanya Allah yang adil, Allah juga adalah Allah yang penuh kasih. Jadi sekalipun manusia jatuh ke dalam dosa, menyangkal dan sebagainya, dan kemudian harus menerima hukuman, Allah tetap memberikan anugerahnya. Pada kisah tentang Adam dan Hawa, Allah memberikan anugerahnya kepada Adam dan Hawa. Bahwa ketika mereka terpelihara, pun ketika mereka di luar Taman Eden. Ketika kisah Kain, ya tadi Pak Sinki udah mengatakan bahwa Tuhan pun menjamin bahwa dalam pelarian dan pengembaraan Kain akan dijaga nyawanya oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Pada kisah Bahtera Nuh dan air bah begitu ya, bahwa Tuhan memilih Nuh untuk meneruskan kelangsungan hidup manusia. Dalam kisah Menara Babel, Allah memberikan kepada manusia, sekalipun terserak-serak, mereka dapat melangsungkan kehidupan mereka. Dan bagi saya, menghayati kisah Menara Babel, mengingatkan tentang kisah Pentakosta yang baru kita jalankan. Apa yang terjadi pada peristiwa Babel? Mereka bikin Menara Babel, lalu kemudian dihancurin Babelnya oleh Tuhan. Lalu dikatakan di dalam kisah Menara Babel bahwa mereka terserak gitu ya, bangsa-bangsa itu berpencar gitu ya, berpencar ke mana-mana menurut bangsa dan bahasa mereka. Karena peristiwa Babel, manusia terserak ke berbagai tempat, terpencar ke berbagai tempat dengan bahasa yang berbeda-beda sehingga mereka tidak bisa bersatu, berkomunikasi. Namun ketika kisah Alkitab bergulir dan kita sampai kepada peristiwa perjanjian baru, apa yang terjadi pada peristiwa Pentakosta? Apa yang dilakukan oleh Roh Kudus kepada para murid pada peristiwa Pentakosta? Kemampuan untuk berbahasa yang berbeda-beda. Bahwa kalau dalam kisah perjanjian lama, dalam peristiwa Menara Babel, mereka terserak-serak begitu ya, menjadi berbeda, terpisah. Ya, kemudian bergulir menjadi bangsa-bangsa yang beragam. Pada peristiwa Pentakosta, ketika kuasa Roh Kudus tercurah bagi para murid, maka ada karunia untuk bersatu. Ya. Walaupun secara tafsiran masih bicara, sebenarnya mereka ngomong satu bahasa yang sama, tapi orang-orang yang lain kupingnya yang diubah, jadi mereka ngerti. Atau para murid semuanya ngomong bahasa-bahasa yang berbeda sehingga orang-orang jadi ngerti gitu ya. Jadi lidahnya apa kupingnya gitu ya, masing-masing punya pendapatnya begitu ya. Tetapi bahwa pada peristiwa Pentakosta terjadi satu mukjizat ketika para murid bisa berbahasa yang berbeda. Bahwa manusia yang tadinya terserak, terpisah, terpecah di dalam kuasa Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus, maka manusia disatukan menjadi satu umat manusia, bangsa yang sama, bangsa umat manusia gitu ya, sebagai bangsa yang dikasihi oleh Allah yang sama. Gitu. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari, maka ketika berbicara gitu ya tentang sebuah tadi istilah yang saya sampaikan adalah pola gitu ya. Kejadian 3-11 memperlihatkan sebuah pola mengenai dosa manusia. Bahwa manusia berdosa, tapi Allah punya rencana keselamatan, manusia tidak mengakui dosanya, dan karenanya mendapat hukuman, ya. Tetapi kemudian memperoleh anugerah. Pola itu ketika kita hayati dalam kehidupan kita sebagai pengikut Yesus Kristus, maka manusia kita, semua manusia gitu ya, melakukan berbagai dosa dan kejahatan kita. Kita adalah orang-orang yang bersalah, orang yang berdosa, orang yang melakukan banyak kejahatan dalam kehidupan kita. Tapi Allah tidak membiarkan kita terus-menerus berada dalam dosa kita. Sekalipun manusia mungkin tidak mengakui dosanya. Dan semestinya manusia mendapat hukuman maut.
seharusnya manusia itu mendapat kematian yang kekal. Tetapi kematian itu, hukuman itu ditanggung oleh Yesus Kristus ketika dia mati di atas kayu salib. Dan manusia kemudian hidup dalam anugerah keselamatan yang Yesus Kristus mau nyatakan dalam kehidupan kita. Nah, itu di malam hari ini Ibu Bapak ketika menghayati bacaan kita, bagian kita di malam ini, ya, ada 3 poin, 3 hal setidaknya, begitu ya. Yang pertama bahwa Alkitab itu menyatakan tentang rencana keselamatan Allah bagi dunia. Tentang benar nggak sih bahtera Nuhnya segede itu atau kecil? Itu bukan persoalan. Karena yang menjadi persoalan adalah apa yang menjadi inti cerita yang mau disampaikan. Apakah memang banjirnya itu selevel Agridagi buat Ararat gitu ya? Kalau gitu Himalaya belum ketutupan dong gitu ya. Atau banjirnya sebenarnya cuma di wilayah Mesopotamia doang begitu ya. Itu bukan menjadi persoalan ketika kita menghayati Alkitab. Karena apa yang menjadi berita Alkitab adalah tentang sebuah rencana keselamatan Allah bagi dunia. Apakah manusia diciptakan 6.000 tahun yang lalu? Atau 10.000 tahun yang lalu? Atau miliaran tahun yang lalu seperti teori Big Bang? Itu bukan menjadi sebuah persoalan bagi iman kita. Karena apa yang mau Alkitab sampaikan adalah bahwa Allah tidak berhenti berkarya dalam kehidupan dunia ini. Allah bahkan tidak berhenti pada kejatuhan manusia. Sekalipun manusia memberontak, manusia salah, manusia berdosa, Allah tetap pada rencananya untuk membawa keselamatan bagi manusia. Bahwa dalam perjalanan sejarah manusia, maka Allah itu memelihara kehidupannya. Nah, dalam iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Allah itu menyatakan diri kepada manusia melalui Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia. Bahwa jalan kepada Allah yang tertutup karena dosa kita, keterpisahan kita karena dosa kita dengan Allah menjadi terbuka kembali. Ada pengorbanan Tuhan Yesus yang membuka jalan yang baru untuk menghadap Allah. Ya. Kita baca dari Ibrani pasal yang ke-10. Ada Ibu Bapak mungkin yang di rumah yang mau baca Ibrani 10 ayat 19 sampai 21. Ada yang di rumah mau baca? Kalau enggak yang di gereja aja. Saya Bu. Oh ya oke. Ya. Pak Singgi ya? Oke, silakan Pak. Ibrani 10 ayat 19 sampai 21. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Oke, makasih Pak Singgi. Ya, itu ya bahwa Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Bahwa Yesus Kristus menjadi cara Allah menyelamatkan kita, manusia yang berdosa. Bahwa Allah tidak berhenti pada peristiwa kejatuhan, bahwa ketika Alkitab berturut-turut bercerita tentang bapak-bapak leluhur mengenai dosa dan kesalahan mereka, Allah tidak berhenti berkarya buat mereka. Allah meneruskan rencana keselamatannya. Baik, Ibu Bapak, sekarang mari jika ada yang mau tanya jawab. Boleh bertanya ya, Bu? Ya, silakan Pak. Ini pertanyaan pemula. Jadi saya memang bahwa kitab Kejadian ini menceritakan tentang terjadinya dunia dan manusia. Pada pasal 2 ayat 8 itu kan dibentuk manusia, Adam dan Hawa. Pertanyaan saya adalah selain dunia yang dibentuk oleh Tuhan ini, apakah ada dunia lain? Ya, baik Pak. Maksud saya,
Adam dan Hawa itu adalah manusia pertama kalau menurut Alkitab. Ya. Betul ya? Lalu dia melahirkan Kain dan Habel. Lalu Habel dibunuh, Kain menikah dengan istrinya. Istrinya itu dari mana? Katanya ini kan manusia pertama itu Adam dan Hawa. Seperti juga pada pasal 7 ayat 21 itu bahwa semua makhluk yang hidup pada waktu air bah mati semuanya. Lalu tinggal Nabi Nuh dengan anak-anaknya. Lalu apakah bisa beranak pinak gitu anak-anaknya itu? Itu pertanyaan saya pertama, bahwa apakah selain yang dibentuk oleh Tuhan itu sebenarnya ada dunia lain di mana Kain bisa menikah dengan orang lain lagi, itu dari mana itu? Pertanyaan kedua, bahwa Tuhan itu adalah adil. Pada waktu persembahan oleh Kain dan Habel, mengapa kalau Tuhan adil, dia tidak menghargai persembahan dari Kain? Apakah yang menyebabkan Tuhan tidak menghargai persembahan dari Kain? Cukup itu, Bu. Baik. Dulu. Terima kasih, Pak Teja. Nah, kalau menurut Ibu Bapak di sini ada nggak dunia lain yang diciptakan? Itu pertanyaan saya juga, kalau sesuai dengan Alkitab sih nggak ada. Nah, iya Pak. Jadi kita, maksudnya kalau dalam pegangan iman kita, kan yang kita pegang adalah Alkitab, begitu ya. Dan Alkitab bercerita tentang kisah penciptaan ketika Allah menciptakan dunia pada awalnya, serta Adam dan Hawa gitu yang diciptakan. Alkitab tidak bercerita bahwa Allah menciptakan dunia-dunia yang lain. Maka di dalam penghayatan iman kita, semua yang diciptakan di dalam alam semesta ini berasal dari Tuhan, ya, Allah yang menciptakan semuanya, gitu ya. Nah, tentu tidak menutup kemungkinan ketika bicara tentang penelitian-penelitian tradisi maupun juga kepercayaan di luar Alkitab, gitu ya. Sama seperti tadi saya katakan mengenai epos Gilgamesh, begitu ya, tentang Bahtera Nuh. Di dalam bagian epos Gilgamesh itu juga ada cerita penciptaan versi mereka, gitu ya. Namun dalam pegangan iman kita yang kita hayati, kisah penciptaan Alkitab, kisah yang dilakukan, saya sambil baca chat nih. Penciptaan yang Allah lakukan hanya di dalam kisah Adam dan Hawa, seperti apa yang Alkitab sampaikan. Prosesnya seperti apa, ya kita tidak bisa memastikan. Bicara tentang 7 hari itu seminggu dan sebagainya, ya seperti Pak Astira sudah jelaskan juga di bulan yang lalu. Nah, lalu kalau gitu dari mana nih anak-anaknya Kain, gitu ya? Kita lihat Alkitab. Mari kita buka kisah silsilah mengenai Adam dari Kejadian pasalnya yang ke-5. 5 ya. Ya. Kejadian yang ke-5. Ayatnya. Itu kan ya, Kejadian ke-5 dari ayatnya yang ke-1 deh, Pak. Dari 1 ya, dari awal. Nah, ini kan dikatakan, inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Ini setelah Kain, Habel, lalu ada Set, ya. Tapi Alkitab nggak ngomongin
tentang 3 anak cowoknya Adam Hawa nih ya. Setelah itu kita berkata umur Adam setelah memperanakan Set 800 tahun dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi anaknya Adam dan Hawa itu gitu kalau dalam gambaran silsilahnya, lalu kalau satu mati berarti tinggal satu nih Kain gitu ya. Kalau silsilah sampai ke Nuh itu justru bukannya dari Kain tapi dari Set ya, silsilahnya sampai ke Nuh ya, kemudian sampai ini ya silsilah bapak leluhur lah ya, itu justru dari Set bukan dari Kain. Jadi di dalam silsilahnya Adam dan Hawa punya anak-anak laki-laki dan perempuan yang lain ya, tidak terbatas Kain dan Habel ya anak itu. Nah, lalu mengenai korban persembahan begitu ya. Ya, ini memang menjadi satu pertanyaan yang mendasar ya tentang kalau memang Allah itu mengindahkan persembahannya Habel begitu ya. Coba kalau dua-duanya, maka kan nggak iri-irian begitu ya. Nah, namun ya kalau bagi saya menghayati bahwa disitulah kemudian otoritasnya Allah begitu ya. Allah punya otoritas untuk menyatakan kehendak dan kuasanya kepada manusia gitu Pak Teja. Bahwa ketika manusia melakukan sesuatu dan Allah menerima dan Allah tidak menerima, justru itu bagian dari kuasa Allah begitu. Nah, sekarang yang menjadi persoalan kan adalah respon manusianya. Begitu ya, yang jadi persoalan respon manusia. Bahwa Allah kan punya kuasa. Ya Allah punya wewenang untuk menerima dan tidak menerima istilahnya ya. Nah, namun kan yang jadi persoalan adalah ketika respon manusianya bahwa kemudian apa yang terjadi kepada Kain, dia menjadi iri kepada adiknya dan kemudian melakukan pembunuhan itu, gitu ya. Nah, jadi yang menjadi persoalan di dalam cerita yang digambarkan itu bukan bahwa Allah kemudian sengaja gitu ya, membuat cerita supaya mereka menjadi iri-irian atau saling ngebunuh gitu ya, tapi bahwa Allah menyatakan otoritasnya gitu, sama seperti buah pohon gitu ya. Coba kalau di Taman Eden nggak diciptain tuh, nggak jadi persoalan kan buat manusia nggak usah jatuh ke dalam dosa, tapi kenapa Allah ciptain? Itu otoritas Allah. Nah, sekarang tentang bagaimana manusia menanggapi otoritas Allah itu, bahwa ya kehidupan manusia diperhadapkan pada pilihan-pilihan. Nah, apakah kemudian memilih dan berpegang kepada apa yang mau Allah nyatakan atau berpegang kepada apa yang menjadi pertimbangan manusia semata. Itu sih Pak Teja. Ibrani 11 ayat 4 Ibu Bapak dari Pasinki. Di samping benar ya bahwa otoritas Allah itu tidak bisa kita gantikan. Ini tafsiran tertulis terhadap masalah jelaskan bahwa karena iman yang mungkin sedikit membantu. Kalau ada setelah mengambil dan menolak persembahan lain, ya itu mungkin sedikit membantu. Bahwa itu Allah. Lalu yang utama mengenai dari mana istri Kain itu, kita masih terjebak dalam memperlakukan Alkitab seolah-olah sebagai buku pengetahuan tentang antropologi atau apa. Alkitab itu adalah kesaksian iman dari gereja. Jadi masalahnya itu kita tidak akan, kalau ditanya penulis Alkitab dari mana Kain memperoleh Yesus, mereka pasti menjawab itu bukan urusan kami. Kami itu hanya memberitakan tentang selamat Allah dari mana ya ilmu lain yang mempelajari kita terbuka kesaksian Alkitab
bahwa ini dari besar mungkin sedikit. Baik, terima kasih Pak Sinki. Semoga kedengeran ya yang di Zoom ya, Pak Teja. Bisa denger ya? Tunggu Pak. Iya. Terdengarkah jawaban Ya, Pak Sinki tadi? Oh, enggak kedengar ya. Oh, ya ini masuk. Ya, jadi tadi Pak Sinki mengatakan mengenai Kain dan Habel gitu ya, berdasarkan pembacaan dari Ibrani, maka alasan persembahan Habel diterima karena dia melakukannya dengan iman begitu ya. Sehingga berdasarkan itu bisa disimpulkan kemungkinan ya Kain tidak mempersembahkan dengan iman begitu ya. Ya, itu kalau melihat apa yang penulis Ibrani mau sampaikan. Itu dari Pak Sinki. Lalu kemudian yang kedua adalah mengenai pertanyaan-pertanyaan tentang siapa istri dari Kain dan sebagainya gitu ya. Dari Pak Sinki pada pemikiran yang terjebak memperlakukan Alkitab sebagai sebuah buku ilmiah begitu ya. Karena yang Alkitab mau sampaikan gitu bukan tentang detil-detil atau logika dari sebuah kejadian atau sejarah yang ada, tapi lebih kepada membuat penyataan mengenai apa yang Allah lakukan dengan rencana keselamatannya. Ya, itu Ibu Bapak ya. Semoga ini ya bisa jelas. Ya ini memang mic-nya bingung yang di sini pakai yang mana. Iya. Baik, tadi Bu Natali ada angkat tangan. Mengenai persembahan dan ada pernyataan adil dan tidak adil, ada pernyataan kekuasaan Allah Tuhan, otoritas Tuhan. Memang pasti Tuhan mempunyai otoritas yang sangat tinggi dan istilahnya terserah gue dong ya gitu kan, istilahnya siapa yang mau aku pilih gitu kan. Tapi dalam soal persembahan ini nggak ada pernyataan bahwa kamu harus mempersembahkan apa gitu kan, yang harus kamu persembahkan untuk Tuhan. Tentang Kain dan Abel ini ya. Tidak dikasih tahu apa yang harus dipersembahkan untuk Allah gitu kan. Tapi Kain memilih yang terbaik, ya kan? Yang diterima Kain kan ya? Abel, yang diterima Abel. Abel tuh memberikan yang terbaik, kasih yang terbaik untuk Allah gitu. Walaupun nggak menyatakan, kalau kayak kita kan harus berilah pokoknya kita ada pernyataan kasih yang terbaik dalam hidup kamu. Tapi pada saat itu di Alkitab juga setahu saya nggak ada Tuhan bilang kasih yang terbaik ya biar kamu diterima, istilahnya kayak gitu. Tapi Habel memberikan yang terbaik gitu. Apakah Kain juga, mestinya Kain juga harus punya perasaan atau iman, boleh dibilang iman, untuk memberikan yang terbaik juga untuk Tuhan. Mestinya kayak gitu kan. Jadi mungkin dua-duanya diterima gitu. Jadi kenapa akhirnya ada salah satu yang diterima? Ya karena itu maksudnya walaupun Tuhan punya otoritas, tapi itu kesalahan kita juga gitu, bukannya sekedar otoritas saja yang Tuhan ingin sampaikan. Mestinya dari hati kita sendiri. Ada upaya melakukan yang terbaik buat Tuhan begitu ya. Ya. Harus punya yang bukan berarti supaya kita menyuap Tuhan, tapi memang karena iman kita mau memberikan yang terbaik gitu. Jadi ya itu pemikiran saya gitu, kenapa akhirnya diterima atau tidak ya karena terlihat dari bukan mungkin buahnya sama yang diberikan ya, tapi kan si yang satu memberikannya yang udah rada layu gitu kan, tapi yang satu yang ini aja udah buat Tuhan yang bagus-bagus, istilahnya kayak gitu. Jadi itulah, jadi itu tergantung dari hati kita mau berikan yang mana. Kalau saya lihatnya kayak gitu. Iya, tadi Bapak Ibu Bu Natali mengatakan bahwa
Mungkin kita perlu punya semangat seperti Abel memberikan yang terbaik begitu ya kepada Tuhan. Mestinya Kain juga melakukan yang terbaik begitu. Walaupun memang istilah memberikan yang terbaik itu sebenarnya nggak tercantum dalam Alkitab bahwa persembahan Abel terbaik begitu ya. Satu-satunya memang arah ya tadi yang Pak Sinki katakan begitu. Jadi di dalam pemahaman ya betul bahwa kita dipanggil untuk melakukan apa yang terbaik begitu ya kepada Tuhan. Tapi ya apakah kalau tidak melakukan yang terbaik kemudian kita berhak menuntut sama Tuhan kayak Kain menuntut gitu kan, nggak membunuh Abel kan nggak juga gitu ya. Oke, baik, terima kasih Bu Natali. Kalau secara isengan gitu ya, kenapa sih persembahan Abel gitu ya? Karena Tuhan bukan vegetarian. Doyannya makan daging. Jadi dikasih sayur sama Kain, apaan nih sayur? Nggak demen. Nggak bercanda nih Ibu Bapak. Oke, di chat room ada pertanyaan dari Pak Frans. Wah, pertanyaannya menarik nih. Ibu Bapak bisa kebaca yang di sini? Pak Frans bertanya nih, gitu ya. Ketika manusia sudah begitu jahat, maka Tuhan memusnahkan semua manusia pada zaman Nuh ya. Tapi Nuh diselamatkan yang dikatakan hidup benar di hadapan Tuhan. Apakah setelah dimusnahkan manusia yang berasal dari keturunan Nuh menjadi lebih baik atau sama saja? Kalau sama saja, buat apa dimusnahkan? Mungkin kebalik kali Pak Frans, kalau sama saja buat apa diselamatkan gitu. Musnahinnya semua gitu ya. Ya, kalau dalam menghayati gitu ya tadi ya bicara tentang kronologi, tentang pola apa yang disampaikan di dalam cerita Nuh itu gitu ya, bahwa Allah itu memberikan kesempatan kepada manusia gitu ya. Allah memberikan satu buah rencana keselamatannya kepada manusia begitu ya, sehingga bahwa Allah melakukan penyelamatan itu melalui Nuh. Nah, lalu apa nih manusia yang dihasilkan setelah itu gitu? Malah mabok. Nuh itu kan jadi petani anggur pertama. Terus kita mengatakan Nuh itu mabok. Iya Bapak. Jadi kalau bicara tentang apa kualitas manusianya seperti apa begitu ya. Ya kita tidak menggambarkan secara rinci begitu ya apa yang menjadi kualitas, tetapi bahwa ya Nuh mabok begitu ya, lalu kemudian ketika tidur kemudian tersingkap begitu, lalu kemudian anak-anaknya gitu, mana nih? Lihat dulu, salah. Ya, Nuh dan anak-anaknya. Nah, Ham melihat aurat ayahnya menceritakan kepada Sem dan Yafet, lalu Sem dan Yafet yang kemudian menutupi begitu ya. Nah, hanya itu bagian cerita dari Nuh, lalu kemudian loncat kepada silsilah, begitu ya, silsilah bahwa manusia itu bertambah banyak sampai kemudian peristiwa Menara Babel, begitu ya. Ketika manusia ingin menjadi sama seperti Allah, dan kemudian sampai kepada zaman Abraham, gitu. Jadi, apakah manusia itu sama jahatnya atau berkurang jahatnya atau lebih jahat begitu ya, Alkitab tidak menceritakan tentang hal itu. Namun apa yang mau disampaikan oleh pola tentang kejatuhan dan dosa manusia lalu cara Allah menyelamatkan adalah bahwa Allah tidak berhenti pada rencana pada kejadian kejatuhan, tapi Allah terus melakukan upaya untuk menyelamatkan manusia begitu ya. Nah, kalau di dalam kenapa Yesus Kristus datang ke dalam dunia begitu ya? Kan juga seperti itu sudah berulang kali gitu ya. Berulang kali manusia itu ditegur melalui para nabi, melalui kitab-kitab gitu ya. Melalui nasihat-nasihat, tetapi manusia tetap saja melakukan dosa. Kalau bicara tentang perjalanan bahkan bangsa Israel di padang gurun selama 40 tahun begitu. Mereka kan kerap kali itu tegar tengkuk sampai terakhir begitu ya. Tapi dalam perjalanan itu Tuhan tuh beserta. Maka penghayatan kita adalah bahwa Allah tidak berhenti pada dosa dan kesalahan manusia, tapi Allah meneruskan rencana keselamatannya, memberi kesempatan
kepada manusia bahwa Allah memproses manusia panjang perjalanan sejarah. Begitu Pak Makasih Frans, Bu Novita. ya, yang bisa sama-sama Pak. Baik, ada lagi? Sorry, ke-mute. Ya, ada yang mau nambahkan, sharing atau bertanya atau yang mungkin sudah membaca lalu menemukan sesuatu? Sudah cukup? Oh iya, sudah jam 9. Oh ya, Pak Sugi. Tadi saya baca ya, apa yang membedakan sih ada yang manusia dan bagian mana yang membedakan sehingga semuanya tuh akhirnya disebut Oh, itu yang dari Kitab Kejadian ya. Oh iya, mungkin lebih tepatnya sebutannya adalah anak-anak Allah dan anak-anak perempuan manusia. Itu untuk membedakan laki-laki dan perempuan sih Pak, konteksnya gitu, sebutan itu dalam tradisi penulisan. Tidak dan perempuan gitu ya. Kejadian itu disebutkan orang-orang gada itu adalah hasil dari Anak-anak saya mungkin perlu lihat dari bahasa aslinya nih yang di Menara Babel ya, ketika dibilang anak-anak manusia, anak-anak Allah gitu ya. Oke, bentar. Oke, bentar, belum ketemu. Ayat berapa, Pak? Ada yang nemu Ibu Bapak? Menara Babel ya? Oke. Nah, Kejadian 6, Pak. Enggak, maksudnya Pak Sugi, di Menara Babel itu sebutannya anak manusia, bukan kejadian-kejadian awal, sebutan anak-anak Allah dan anak-anak perempuan manusia itu bicara tentang laki perempuan begitu ya. Nah, di ke Menara Babel sebutannya sudah anak-anak manusia begitu ya. Oh, oke, bentar. Oh iya ya. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Iya ya. Wah, ini saya perlu lihat ini nih Pak. Tafsiran sumbernya nih. Sejak kapan berubahnya gitu ya? Kayaknya ya sejak Menara Babel itu ya. Mereka mengambil itu dari antara perempuan-perempuan itu siapa saja yang disukai mereka. Berfirman Tuhan, roh itu tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu darah daging, tapi umurnya akan sekitar 10 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang berada di bumi dan juga pada waktu sudahnya, ketika anak alam mengajar manusia dan perempuan-perempuan lain akan bagi mereka, ini orang-orang yang gagal. Itu sudah tidak ada roh pun. Itulah mulai kan kalau di dalam pikiran Allah di dalam rumah ini maka melakukan dulu yang orang itu menurut saya kan asal-asal jadi akhirnya setelah peristiwa itu belakang ini sebenarnya karena waktu kamu sudah tidak lagi tinggal di rusak gitu. Nanti saya coba cek ya. Tapi kalau dalam
rohku tidak akan selamanya tinggal itu bicara. Jadi tidak ada roh manusia. Jadi tidak roh manusia. Jadi karena manusia bukan kalimatnya kan kalau di dalam ayat 6 ini, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Lalu kemudian usia manusia dipersingkat. Jadi maksudnya bahwa kehadiran roh Tuhan dalam kehidupan manusia itu terbatas. Jadi itu pemahaman untuk memperkecil, memperpendek gitu ya. Manusia mati, Pak. Jadi 120 tahun umurnya gitu. Makanya kenapa di dalam tadi itu juga di ini di mana? Nah ya biar inilah daftar keturunan Adam pada waktu manusia diciptakan Allah, dibuatnya lah dia menurut rupa Allah. Berarti si Adam itu kan menurut rupa Allah kan dia. Jadi ada roh Tuhan di situ kan, ada. Tapi pada saat di ayat yang ke-3, setelah Adam hidup 130 tahun, yang memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, gambarnya itu kecil Bu ya, murni manusia gitu Bu ya. Jadi dari situ udah mulai berkurang Bu ya, ininya. Jadi tidak sama manusia yang si anak-anaknya Adam itu dengan Adam sendiri sudah mulai berkurang lagi, ibaratnya terdegradasi lah. Ya. Karena gambarnya tidak lagi merupakan gambar rupa Allah, tetapi gambarnya manusia seperti itu. Karena beda di situ udah mulai beda, tapi masih ada roh Tuhan. Nah, baru pada saat itu udah mulai banyak dan manusia sudah mulai bersalah besar, gitu ya. Baru di kejadian 6 itu Tuhan berfirman, Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal lagi, karena memang sudah rusak manusia itu. Menurut saya seperti itu. Ya, kalau dalam pemahaman saya nggak begitu sih Pak, pemahaman bahwa rohku tidak akan selama-lamanya, maksudnya manusia nggak akan hidup panjang gitu ya, makanya kemudian rohku tidak akan selama-lamanya, hidup mereka akan 120 tahun. Jadi ingin mengatakan bahwa kalau sebelumnya dalam tradisi cerita-ceritanya manusia itu hidupnya panjang, menjadi terbatas begitu, bahwa ketika manusia mati ya rohnya kembali kepada Tuhan begitu ya. Jadi bukan soal manusia jatuh ke dalam dosa, setelah itu lalu nggak ada rohnya Tuhan begitu. Roh yang dipahami itu adalah pas yang Tuhan. Nah, untuk yang pasti saya coba cek ya Pak gitu, sejak kapan bergeser gitu ya. Kemungkinan bicara tentang sumber ceritanya yang berbeda. Karena sumber cerita yang berbeda, maka cara penulisannya berbeda. Tapi nanti saya cek ya. Oke, baik Bapak. Oke, baik Bapak. Oh, tadi nggak kedengeran ya? Oh, udah ya? Oh, udah. Oke. Ya, Bu Rosita. Kalau orang yang berbuat dosa yang banyak kesalahan dan orang soalannya itu selama kalau kita bicara tentang sesuatu kita kesulitan matematis dan sesuatu secara depan mudah tapi walau akan kita tidak mendesakkan kepada Tuhan yang tetap sama-sama jadi yang dimaksudkan bahwa kalau Allah tidak ada kita tapi waktu di situ karena kita menghormati dan tidak Jadi seperti ceritanya Daud begitu ya. Saul begitu, Saul berpikir jahat, roh Allahnya pergi.
Tapi ketika dia dengerin si Daud main, tenang, roh Allahnya datang lagi begitu ya. Ya, nah ini menurut saya mungkin satu tema lain ya. Satu tema lain ya tentang mungkin nggak roh Allah itu di manakah roh Allah dalam hidup kita? Dalam diri kita. Lalu mungkin nggak kejahatan kita sebagai manusia membuat roh Allah yang ada dalam diri kita itu pergi? Menurut saya enggak. Karena tidak ada satu hal pun dalam hidup kita yang bisa menjauhkan kasih Allah kepada kita. Jadi kita berbuat jahat, kita berbuat baik, kuasa Roh Kudus itu menyertai kita. Namun ketika kita berbuat jahat, kita berhenti menutup diri kita dari kuasa Allah itu. Tapi Allah nggak pernah meninggalkan kita. Dalam penghayatan saya gitu. Roh Allah itu nggak kayak roh gentayangan yang bisa masuk, bisa keluar, bisa masuk, bisa keluar. Karena dia maha hadir dimanapun. Tidak ada ruang, kalau dalam istilah pemazmur, aku mau pergi ke apa? Ya, ke dunia orang, ke dunia yang paling dalam pun, ke langit yang paling tinggi pun, dan hadir gitu ya. Jadi dalam pemahaman saya membayangkan menghayati tentang kuasa Allah gitu dengan rohnya itu bukan seperti roh yang keluar masuk begitu ya, bisa keluar masuk, tapi dia maha hadir. Kita hidup, kita bernafas dalam kuasa Allah. Ketika ada hal yang jahat atau dosa atau kesalahan, yang kita lakukan adalah kita menutup diri kita dari mendengarkan suara Allah. Dia tidak dipimpin mau. Jadi kalau kayak misalnya kayak ya Yesus tidak memimpin suruh tidur, tapi nggak dipimpin akhirnya yang diikutan. Jadi dia tidak dipimpin oleh Yesus, walaupun Yesusnya ada di situ. Pengertian meninggalkan itu Allah ada roh-rohnya, tapi tidak dipimpin. Jadi masalah hukum, kenapa itu untuk 75 tahun lebih besar daripada 120 tahun? Jadi artinya bukan masalah ini, karena umur yang setelah itu masih akan manusia yang tahun. Karena contohnya di sini satu. Kalau yang lain-lainnya itu karena pergeserannya Pak, jadi bukannya cut down gitu dari 900 langsung 120. Kalau lihat tadi di slide, nih kalau lihat dari slide itu, ya, tapi yang Pak Sinti bilang nanti terjebak pada pemahaman. Ya, nah kalau kita lihat sejak itu maka usia manusia itu degradasi itu. Ya, degradasi. Jadi ketika Tuhan bilang 120 nggak langsung kemudian keturunannya mati umur 120 gitu ya, sistem itu masih 600 tahun, tapi degradasi umur manusia itu makin berkurang gitu ya. Gitu. Jadi ke sana gitu ya pemahamannya. Ya soal Yesus di perahu menurut saya ada topik itu gitu ya. Namun ya itu ketika kita bicara tentang Allah itu hadir, dia menciptakan manusia. Tapi ketika pada kenyataannya manusia jatuh ke dalam dosa dan melakukan apa yang salah, apa yang keliru, apa yang menjauh dari rencana Allah gitu ya. Allah mengupayakan agar manusia untuk bisa kembali kepada rencana keselamatannya. Ya. Nah, pasal-pasal awal dari kitab Kejadian 1 dan 2 itu bicara tentang Allah menciptakan segalanya baik, bahkan sangat baik bagi manusia. Lalu pasal 3 sampai 11 bicara tentang semua kejahatan manusia, di mana Allah tetap berupaya untuk memanggil, mencari gitu ya, bertanya kepada manusia, istilah pasin kita tadi berdialog dengan manusia gitu.
Nah, kita akan melihat kemudian pemahaman bahwa bahkan Allah tidak hanya berhenti untuk memberikan anugerah sementara begitu ya, tapi memberikan sebuah rencana perjanjian yang terus berjalan ke depan, bahkan sampai perjanjian baru. Gitu ya. Itu Ibu Bapak, terima kasih. Seru di malam hari ini, walaupun di awal secara teknis bersama Pak Daniel dan Cinani kita bingung-bingung soalnya hibrid pakai YouTube segala, jadi sudah masih. Oke, baiklah, kayak masih membutuhkan backup. Ya, baik, terima kasih Ibu Bapak untuk di malam hari ini saya kembalikan. sedikit pengumuman bulan kita tetap konten dan online bagi bulan depan kita pakai 50 akan membawakan adalah pendeta Tanah yang juga mungkin kita harus diingatkan kenapa orang ini MC dan di IT-nya diberikan lalu juga dengan Pak kami ada lagi kita mulai jam 7 dan sudah akan dulu dan jam 7.30 kita sudah mungkin anak malam hari ini juga kita yang sudah membawa kita akan tutup dalam doa. Ya, tadi suara Bu Natali nggak kedengaran ya Ibu, bahwa tadi Bu Natali memberikan informasi mengenai PA selanjutnya dan mengajak kita semua untuk
datang kembali dalam PA berikut, baik secara onsite di gereja. Kalau onsite ada pastel-pastel, ada pastel Ibu Bapak, ada kue-kue, roti goreng. Ya, jadi bulan depan oleh Pendeta Roni, ya kajian. Oh, yang bertugas tadi Ibu Herlina MC, Bu Eka PIC, ya buat yang bulan Juli dipimpin Pendeta Roni. 6 Juli, ya 6 Juli, Kamis pertama ya Ibu Bapak. Baik. Mari Ibu Bapak kita tutup dalam doa. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan, di dalam kuasa-Mu dan rencana-Mu yang besar bagi kami. Tuhan, biarlah kami dapat ikut serta hidup dalam rencana keselamatan yang Kau mau nyatakan bagi kami. Siapalah kami ini Tuhan, manusia yang berdosa, yang tak sempurna, manusia yang kadang bahkan seringkali menjauh dari Engkau, tetapi Engkau terus mencari kami, Engkau rindu untuk menyelamatkan kami, meneruskan kehidupan kami bersama dengan Engkau. Mensyukuri keselamatan yang Kau nyatakan bagi kami. Kami berdoa buat setiap kami yang hadir bersama-sama dalam ruangan gereja maupun dalam ruang tempat kami masing-masing dimanapun berada. Tuhan, biarlah Engkau yang menyertai kami di malam hari ini ketika kami meneruskan kegiatan kami yang masih ada maupun saat kami beristirahat nanti. Tuhan, lindungi kami, sertai kami, dan biarlah kiranya Engkau yang terus berkenan memberikan kami hikmat untuk memahami, untuk belajar, dan juga untuk berbagi firman Tuhan satu dengan yang lain, sehingga kami bertumbuh dan bertambah dalam pengetahuan dan iman bersama-sama sebagai umat-Mu. Tuhan, berkatilah kiranya juga setiap perjalanan kehidupan kami ke depan, hanya bersama dengan Engkau dan juga anugerah-Mu, maka kami dapat menjalankan semuanya dengan kekuatan dan pengharapan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Ibu Bapak sekalian, mungkin foto bersama yang di Zoom. Ini gimana ya? Zoom. Sini separuh-separuhan bisa. Oh. Cinani. Cinani gimana dong? Ya. Nani ada. Oh, Cinani ada. Ya, semua lihat kamera. Miranda. Mbak Vita ada 2. Ada 3. Siap ya. 1, 2, 3. Lagi 1, 2. Terima kasih Bu Novita. Ayo. Terima kasih semuanya yang bertugas.